kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Maluku bersama saya, Marta Watratan. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Protes pemilihan dekan di Universitas Pattimura, puluhan mahasiswa geruduk kantor Rektorat Umpati. Sebuah minibus diserang bagian barat masuk jurang, sang sopir terluka parah. Mesin mati, sebuah kapal mudik Nataru terombang-ambing di Laut Ambon. Mantan Bupati Seram Bagian Timur Mukti Kiliobas tutup usia di umur 57 tahun. Mantan Bupati 2 periode ini meninggal dunia di Rumah Sakit Limena karena sakit. Setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Limena Ambon, mantan Bupati Seram Bagian Timur Mukti Kiliobas tutup usia. Mantan Bupati 2 periode ini menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Limena Ambon pada hari Kamis lalu. Mantan Bupati Seram Bagian Timur ini sebelumnya menderita penyakit saat menjalani perawatan. Jenazah Mukti Kiliobas dibawa dari Rumah Sakit Limena Ambon ke rumah duka di Seram Bagian Timur. Mukti Kiliobas yang juga merupakan Raja Amar Sekaru di Kabupaten Seram Bagian Timur ini juga pernah mencalonkan diri sebagai calon Wakil Gubernur Maluku 2024 yang diusung PDI Perjuangan berpasangan dengan Jeffrey Apoli Rahawarin. Dahrudin Kela dan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram Bagian Timur. Sungai dan pinggir jalan serta selokan di Kota Ambon masih menjadi tempat pembuangan sampah. Bahkan sampah nyaris memenuhi aliran selokan. Seperti di kawasan Mardika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Sampah yang memenuhi aliran selokan ini berasal dari warga dan pedagang sekitar lokasi. Ironisnya, kerap kali diimbau, namun warga dan pedagang masih saja membuang sampah sembarangan. Kondisi ini sangat disayangkan karena sangat merusak pemandangan. Lihat sampah kayak gini rasa gimana, Pak? Saya Nggak nyaman juga ya. Apalagi jualan dengan sampah kayak gini nih. Sangat mengganggu tidak, Pak? Sangat mengganggu ya. Harapannya kepada pemerintah. orang menjual juga nyaman. Supaya lebih nyaman juga ya. Sampah kayak gini bagaimana nih? Tanggapan Abang? Kondisi Sangat mengganggu juga ya. Jadi apa harapannya, Bang? Barangkali bisa dibersihkan ya. bener nih, Pak. Warga dan pedagang diminta untuk hidup bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan karena sangat membahayakan. Pemerintah juga didesak segera menyediakan lokasi tempat pembuangan akhir di lokasi ini agar warga dan pedagang tidak membuang sampah sembarangan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Rencana pemilihan dekan fakultas di Universitas Pattimura yang dinilai tidak transparan menuai protes dari puluhan mahasiswa Universitas Pattimura Ambon hingga berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun terjadi antara mahasiswa dengan petugas kampus Universitas Pattimura Ambon. Kondisi ini terjadi saat sejumlah mahasiswa berusaha masuk ke dalam gedung rektorat untuk menemui Rektor Umpati Freddy Lewakabesi saat aksi berlangsung. Situasi pun semakin memanas saat petugas hendak mencoba menghalangi massa untuk masuk ke dalam gedung Umpati. Massa semakin anarkis hingga memancing kemarahan sejumlah petugas kampus dan petugas pun langsung mengejar sejumlah mahasiswa di halaman kampus hingga menjadi perhatian mahasiswa lainnya. Pemilihan dekan ini? Iya, karena ya, sudah diketahui bersama bahwa kan dari 9 fakultas di Universitas Pattimura itu sudah dikuasai oleh ada komunitas keagamaan yang lain. Maka kami berharap di Visip Unpati juga harus ada keadilan yang dikeluarkan dari pimpinan tertinggi di Universitas Pattimura, Pak Rektor Lewakabesi. Berimbang ya? Iya.
kontribusi positif terhadap Parekraf dalam mengambil langkah-langkah strategis, cipta kondisi, jaga keamanan sama-sama sebagai kampung orang Baturai. Mahasiswa meminta proses pemilihan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura yang akan berlangsung pada Desember ini berjalan transparan. Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Sebuah minibus berwarna putih di Seram bagian barat mengalami kecelakaan tunggal dan terjun ke jurang sedalam 8 meter. Kecelakaan tunggal ini terjadi di jalan kawasan Gunung Parang, Desa Wasarisa, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat pada hari Sabtu. Minibus yang dikendarai Martin M. Lamurun umur 20 tahun ini masuk ke jurang sisi jalan sedalam 8 meter. Musibah kecelakaan ini bermula saat minibus ini melaju dari arah Kota Piru dan masuk jurang. Yang kemarin sebelah sana yang ada 2 orang baru meninggal itu. Warga serta petugas sempat kesulitan mengevakuasi sopir dan minibus keluar dari jurang, apalagi lokasi kecelakaan tunggal ini berada di jurang yang curam. Akibat kecelakaan ini, sang sopir terluka parah di bagian tubuhnya. Sementara minibus rusak berat di semua bagiannya. Mandan Juhri Samaneri melaporkan dari Seram bagian barat. Ya, beruntungnya dia cuma sendiri. Ya. Jadi mau hari baik, jadi ketemu jalan baik-baik, sama buru-buru.